Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Mila Khanza. Nah, di sini teman-teman pada sempat berpikir ya, bagaimana sih bisa dapat penghasilan tetap ya, ingin menjalani usaha tetapi dikendala biaya, belum bisa membuat produk sendiri atau brand sendiri gitu. Nah, berkali-kali saya pernah sempat membahas kalau kita pemula ya, ingin buka usaha online atau ingin buka toko itu jangan yang modal besar gitu. Modal kecil aja dulu, dari yang kecil aja dulu kalian lakukan. Ya dengan cara bisa dropship atau reseller gitu. Nah, ya, di sini saya akan membahas 5 cara yang harus dilakukan oleh seorang reseller. Jadi kalian harus tonton ya dari awal sampai akhir biar paham, no skip ya. Yang pertama itu ada pasarkan hot product. Yang kedua itu ialah kolam mandiri. Yang ketiga itu ialah aktivitas harian tetap ya. Terus yang keempat itu ialah punya mentor. Yang kelima itu sumber energi. Nah, kali ini saya tidak membahas kelimanya karena durasinya nanti panjang ya. Jadi saya ingin membahas satu persatu dulu, step by step ya, biar kalian tidak bosan menontonnya. Jadi saat ini saya akan membahas tentang hot product. Nah, apa itu hot product? Untuk itu jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak yang sudah bantu subscribe. Yang belum, silahkan di subscribe biar kalian bisa menambah ilmu setiap minggunya. Nah, yang pertama itu ialah pasarkan hot product. Nah, apa itu hot product? Apakah produknya itu panas atau gimana? Enggak ya, itu tuh istilahnya. Hot product itu ialah produk yang banyak banget peminatnya, produk yang banyak dicari-cari orang, produk yang viral itu artinya. Ya, jadi kalau teman-teman di sini yang ingin jadi reseller ya, jadi seseorang reseller itu harus jeli mana produk yang kemungkinan laris, mana produk yang diminati banyak orang, mana produk yang banyak dicari-cari orang gitu ya. Jadi kalian harus tahu itu dulu. Kesalahan umum yang banyak dilakukan oleh reseller ialah hanya ikut-ikutan jualan saja. Ya udah sekedar jualan aja gitu. Orang jualan dia jualan juga, jualan A dia jualan A, jualan B dia juga jualan produk B, tanpa dia menguasai produk itu sendiri, tanpa dia tahu manfaatnya apa, dan tanpa dia tahu ini laris atau enggak gitu. Jadi kalau hanya sekedar jualan aja, hanya sekedar posting aja, itu tidak efektif, bahkan banyak yang tidak lirik gitu. Jadi kalau jadi reseller harus jeli, harus tahu gitu caranya gimana. Jadi saran saya, kalian harus fokus satu produk hot product yang saya bilang ya, produk yang banyak dicari orang, produk yang viral gitu ya, supaya hasilnya lebih efektif ya. Kerja cerdas, hasil puas, itu yang kita inginkan gitu kan. Nah, di sini saya akan kasih tahu ya 2 cara bagaimana kita tahu produk ini viral, produk ini banyak diminati orang, produk ini bakalan laris. Ada 2 cara ya. Yang pertama itu ialah uji ombak. Coba teman-teman kasih tahu ke teman-teman terdekat kalian ya, posting gitu, buat gini, kalau saya jualan produk ini, manfaatnya bla 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 bla, kira-kira ada yang mau beli nggak ya?
atau kalian posting gambar produknya gitu. Kalau saya jualan produk ini, kira-kira banyak yang mau beli nggak? Kira-kira peminatnya banyak nggak? Kasih respon dong gitu. Jadi kalian kasih pendapat terhadap teman-teman sekitar kalian gitu. Pokoknya kasih pendapat kalau kalian pingin jualan ini, banyak enggak yang mau, banyak enggak yang order ke dia gitu kan, banyak enggak yang butuh gitu. Jadi kita harus harus itu dulu ya, harus kasih tahu pada teman-teman gitu, kita uji gitu kan. Jadi kalau misalnya yang komentarnya positif, banyak yang berkomentar, banyak yang bilang, ih mau dong produknya, ih banyak loh yang cari produk ini banyak peminatnya loh, ini susah loh dicari gitu misalnya. Pokoknya kalau memang banyak yang komentar positif, banyak yang mau gitu kan, banyak yang merespon, nah itu juga kalian bisa menjual produknya gitu. Yang kedua itu bisa dengan kepo. Maksudnya kepo gimana sih kak? Jadi kepo itu ialah kita cari tahu, misalnya kalau orang ini sukses jualan produk yang dijualnya itu laris manis ya, banyak peminatnya, kalian bisa mencoba jualan produk itu juga gitu. Nggak salah dong kalau kita mencoba kesempatan yang sama gitu. Tapi memang sih setiap orang kalau ada yang sukses di bidang ini, misalnya dia sukses di bidang fashion, memang dia menguasai di bidang fashion, memang suka bergaya fashion, suka pokoknya tentang berbau fashion itu dia suka. Jadi dia bisa memberikan hal-hal yang menarik para customernya gitu. Ada juga sih beberapa orang yang suka fashion, jadi dia sukses dengan bisnis fashionnya ada juga. Tapi apa salahnya kalau kita mencoba gitu kan. Misalnya nih di dianya laris tapi di kitanya ternyata tidak laris, berarti kita harus memperbaiki cara penjualannya gimana. Kita harus tahu nih apa sih yang salah dari produk aku ini, kenapa sih dia laris aku tidak. Jadi kita bisa memperbaiki cara jualannya, atau enggak mungkin cara penjualannya kurang, atau belum ada, nggak ada kasih diskon, atau baju-bajunya yang kurang kekinian gitu, kita bisa memperbaikinya gitu. Nah sebenarnya ya kesimpulannya ini, kalau kita jadi reseller, kalau kita mencari produk-produk yang viral, produk-produk yang diinginkan orang, yang banyak dicari orang, itu hal yang paling penting ya, hal yang paling penting banget ya. Karena apa? Kalau produknya itu banyak diminati orang langsung serbu. Jadi kita pun senang gitu ya, barang kita banyak yang suka, banyak yang kasih testimoni gitu. Jadi itulah, kalau kita ingin jadi reseller, kita harus tahu produk-produk mana yang banyak disukai orang. Itu sih beberapa hal yang harus kita lakukan kalau pingin jadi reseller. Jadi jangan sembarangan kayak yaudah aku pingin jualan, yaudah jualan aja gitu, tanpa tahu memikirkan ini produknya bagus nggak ya, produknya banyak nggak yang beli gitu. Jadi kita harus uji, kita harus cari tahu gitu. Nah itu yang pertama ya, yang pertama aja pembahasannya udah enak banget ya, jadi ilmu untuk kalian gitu ya, apalagi yang pengen jadi reseller harus pikir-pikir matang-matang gitu. Yang kedua ini ialah kolam mandiri. Nah apa sih kolam mandiri? Kayak aneh banget bahasanya gitu ya, itu istilahnya. Nah kalau penasaran ya, jangan lupa di stay tune terus channel YouTube saya biar tidak ketinggalan ilmu-ilmu bisnis ya. Jadi cukup sekian sih videonya ya, yang hari ini. Yang kedua saya akan membahasnya
ke video lainnya, ke minggu depan. Jadi jangan lupa di subscribe biar tidak ketinggalan kalau video aku diupload, bisa dapat notifikasinya gitu. Jangan lupa di subscribe, ditekan lonceng notifikasinya, di like, komen, dan share ya. Oke, sampai jumpa di minggu depan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.